Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bunda Cassandra. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam sukses selalu. Salam obah ora mama. Dan teman-teman, seperti biasa, Bunda akan sharing-sharing lagi tentang seputaran warung untuk kalian semuanya. Dan untuk kalian yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan juga tekan tombol loncengnya agar dapat selalu notifikasi untuk video-video terbaru dari Bunda. Oke teman-teman, jadi apa yang mau dibahas oleh Bunda, jangan lupa tetap tonton sampai habis agar kalian juga nggak ketinggalan video-video terbaru dari Bunda ya. Nah, jadi teman-teman, yang bakal Bunda bahas di video kali ini adalah beberapa hal yang intinya itu sering terjadi di warung sembako ataupun di warung kelontong, dan ini adalah sesuatu masalah yang harus benar-benar kita berhati-hati. Dan itu apa aja, kita langsung aja kupas tuntas tentang hal ini, dan jangan lupa tonton sampai selesai. Nah, yang pertama adalah barang yang tidak laku atau barang yang menumpuk. Jadi kalau barang yang tidak laku itu biasanya kita itu sebenarnya bukan nggak tahu bahwa barang itu akan laku atau enggak, tapi mungkin sebelumnya pas belanja ya, saya dulu juga pernah seperti itu. Jadi karena awalnya itu saya sempat nggak mencari tahu dulu, jadi kayak tinggal beli aja gitu, dan ternyata barang itu tuh kayak kurang laku, jadi akhirnya menumpuk. Pernah mengalami hal seperti itu, tapi alhamdulillah karena barang itu masih bisa diretur. Tapi jika misalnya barang itu tidak bisa diretur, maka kita akan rugi kan teman-teman. Apalagi kalau misalnya itu berbentuk makanan, maka pasti ada tanggal expirednya, dan kita tidak bisa apa-apa kalau misalnya sudah tidak bisa diretur dan sudah expired, otomatis itu akan merugi. Dan itu saya dulu itu adalah mie instan ya, mie instan yang kan ada beberapa macam, banyak ya jenis mie instan. Jadi ada satu merek lah yang saya itu beli, dan ternyata itu tidak begitu laku, jadi tidak begitu banyak yang suka gitu. Jadi itu hanya terdiam di situ sampai akhirnya mendekati tanggal kadaluarsa dan tetap tidak laku, jadi tetap menumpuk di situ, dan akhirnya saya tidak beli lagi. Jadi kita harus benar-benar hati-hati, dan kita harus tahu apa aja yang laku di warung kita, apa aja yang harus kita belanjain gitu. Nggak asal belanja ya teman-teman, karena kalau asal belanja itu tadi, maka barang akan menumpuk dan akhirnya tidak laku hingga expired. Dan barang-barang lain juga sama ya teman-teman, harus gitu juga. Kita cari tahu dulu apa sih yang umumnya di warung sembako itu yang selalu laku. Jadi terus agar bisa bergantian gitu teman-teman, laku nanti belanja lagi, laku nanti belanja lagi. Nah, yang kedua itu ya tadi adalah barang kadaluarsa yang barusan saya juga bahas. Jadi untuk barang kadaluarsa ini memang susah ya teman-teman. Jadi kalian itu harus sering sekali mengecek barang yang ada di warung kalian. Jadi kalau misalnya kalian ada waktu luang, kalian harus cek barang-barang kalian. Memang banyak jenisnya ya, kalau di warung sembako itu makanan apa segala macam itu pasti banyak. Jadi kalau mengecek satu persatu memang agak mungkin capek, tapi itu buat kegiatan aja teman-teman. Jadi kalau misalnya kita pas lagi nggak ada pembeli, kita juga lagi ada waktu senggang, kita sambil beres-beres, sambil ngerapin warung, sambil bersih-bersih warung, kita juga sambil bisa ngeliat tanggal kadaluarsanya barang yang kita jual. Jadi jangan sampai kita kecolongan barang yang sudah mendekati atau yang sudah kadaluarsa kita jual ke pelanggan kita. Nah, itu juga akan berbahaya sekali, karena pelanggan pasti akan komplain kenapa barang yang sudah kadaluarsa kita jual. Jadi harus benar-benar diperhatikan untuk tanggal kadaluarsanya. Itu sudah sering kali saya bahas, dan pokoknya jangan sampai kita jangan sampai jangan sampai lupa lah, jangan sampai kecolongan untuk tanggal kadaluarsa itu. Kita harus jeli dan teliti. Nah, yang ketiga adalah ini yang paling berat. Hutang yang tidak dibayar. Jadi pernah saya juga mengalami hal ini ya teman-teman, di awalan dulu, justru di awalan dulu ya.
Jadi kalau misalnya kita buka warung baru itu kan biasa ya, pasti rame gitu kan, warung kita rame, banyak yang datang karena masih baru. Jadi mungkin orang juga penasaran, pengen tahu dan pengen belanja di warung kita kan. Jadi ada beberapa yang intinya tuh kayak setiap hari kesini belanja terus, dan akhirnya mereka sampai memberanikan diri untuk kayak ngambil dulu gitu, dan 1 2 kali 3 kali lancar. Jadi dan setelah itu mungkin karena mereka sudah merasa dipercaya, lancar, dan akhirnya ngambil lagi. Dan kebetulan sekali karena saya belum berpengalaman waktu itu, jadi setelah dikasih beberapa kali dan bisa dipercaya, dan sekalinya ngambil itu agak banyak teman-teman. Dan disitulah saya mulai merasa bahwa saya sedang dikecewakan. Jadi kayak aduh, ini kok nggak tepat waktu, biasanya tepat waktu kok tumben ini enggak. Dan setelah itu ternyata lama-lama nggak belanja lagi ke sini, terus nggak tahu kemana dan nggak pernah ketemu lagi. Dan sekalinya ketemu pun juga sama teman-teman, kayak cuek gitu. Dan itu menjadi pelajaran berharga buat saya agar lebih hati-hati lagi untuk memberikan kasbon ke orang. Jadi kayak kita harus lihat orangnya ini benar-benar amanah apa enggak, bisa dipercaya apa enggak, dan intinya bisa kerja sama enggak lah sama kita, kayak gitu. Jadi itu adalah hal yang paling berat ya, kalau misalnya kita punya warung tapi kita punya pelanggan yang seperti itu. Tapi solusinya adalah saya tidak lagi memberikan kasbon atau pinjaman lah ya untuk orang-orang yang seperti ini, karena itu nanti akan berdampak ke warung kita sendiri. Jadi yang hal-hal orang-orang yang seperti kita abaikan saja, nggak apa-apa, itu hak kalian teman-teman, karena itu juga demi warung kita supaya tetap bisa belanja lagi, bisa maju ya teman-teman. Oke, dan yang keempat, yang selanjutnya adalah kasbon yang macet. Jadi pasti itu ada aja teman-teman. Jadi kayak kasbon yang nggak lancar. Jadi misalnya biasanya ngambil sekarang, bayarnya 2 hari kemudian atau besoknya baru bayar gitu. Dah kebetulan bayarnya agak lama, jadi kayak macet gitu. Biasanya 1-2 hari udah dibayar, ini mungkin sampai seminggu, sampai 2 minggu gitu. Jadi itu juga akan memperhambat warung kita juga. Jadi misalnya harusnya kita udah bisa belanja karena barang udah nggak ada, jadi kita harus menunggu kan, uangnya belum kembali kayak gitu. Jadi kita memang harus agak tega sedikit sih teman-teman untuk masalah kasbon ini. Kalau bisa, kalaupun harus, bisa kalian tulis di warung kalian tidak menerima bon atau apalah gitu, yang intinya tuh membuat pembeli atau pelanggan kita tuh mengerti ya. Kita kan juga kalau misalnya belanja di grosir atau di agen, nggak mungkin kan kita hutang. Mungkin adalah beberapa sales yang kayak pakai tempo atau apa. Nah saya kan nggak ada yang pakai tempo ya, kecuali es krim. Kalau es krim memang pakai tempo 2 minggu sekali, tapi kalau yang lain-lain tuh nggak ada, yang intinya kita tuh ngambil dulu nanti bayarnya, nggak ada. Jadi sama, kita belanja, ada uang kita belanja, nggak ada uang kita nggak belanja, seperti itu. Jadi kalau misalnya uangnya macet di kasbon ya kan, barang udah diambil tapi uangnya belum dibayar, otomatis itu akan mempersulit kita juga kan teman-teman. Jadi saya juga dulu pernah nulis, saya tulis lah di warung saya itu, intinya tidak menerima janji, yaitu supaya kesannya juga tidak terlalu ini ya. Tapi beberapa ada yang mengerti, ada beberapa juga yang masih ngeyel. Cuman saya tegaskan boleh, tapi asalkan kalau bilangnya besok, kalau bilangnya lusa. Jadi alhamdulillah para pelanggan saya itu sekarang banyak yang intinya beramanah. Jadi kalau misalnya ambil sekarang, mereka bilang besok juga mereka datang besok untuk membayar. Jadi nggak jadi masalah gitulah. Jadi kalau yang untuk yang sudah tidak kelihatan lagi, saya sudah mengikhlaskan itu, nggak apa-apa. Yang penting kita tetap fokus ke warung kita, dan gimana caranya agar warung itu tetap berkembang. Nah yang kelima adalah adanya pesaing. Jadi gimana kita menghadapi pesaing? Jadi kayak gini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita udah jualan dan tiba-tiba ada warung baru, ataupun mungkin warung yang udah lama ya, yang jaraknya mungkin juga nggak jauh, berdekatan. Jadi itu
Misalnya biasanya kita rame karena udah ada warung baru kan, mungkin ada yang kesana juga gitu. Jadi strateginya adalah kita bisa mengevaluasi harga barang yang kita jual. Mungkin kalau misalnya di sana lebih murah, kita bisa lihatlah gimana untuk menentukan harga jual kita. Jadi jangan sampai, itu tadi sudah sering sekali saya bahas, jangan sampai harga yang kita jual lebih tinggi dari harga pesaing kita gitu. Jadi tetap pembeli itu tetap ada yang kesini, ada yang kesana. Jadi mereka juga pasti, yang namanya pelanggan nggak pasti cari yang murah kan ya teman-teman. Jadi kita evaluasi lagi untuk harga, dan juga yang terpenting kita harus membangun hubungan komunikasi yang baik terhadap pelanggan. Jangan sampai pelanggan itu kecewa dengan pelayanan kita. Nah, untuk yang terakhir adalah ini yang sering terjadi ya teman-teman, dan banyak sekali di komenan di channel saya itu memusingkan, pusing di saat mau belanja lagi. Itu banyak ya yang di komen. Jadi kenapa pusing pas mau belanja lagi? Ya itu hanya kita lah yang tahu ya sebagai pedagang. Jadi banyak jenis yang kita jual. Nah, kebetulan habisnya bareng-bareng. Terus itu tadi masalahnya, misalnya uangnya di kasbon. Nah, otomatis kan kita bingung ya. Ini nanti gimana belanjanya, uangnya belum pada kembali. Tapi barang udah pada habis. Otomatis itu masalah banget ya di warung kita teman-teman, dan kita pasti mikirnya apa pakai uang pribadi dulu untuk belanja, nanti kalau udah laku lagi dikembalikan. Nah, kalau misalnya kebetulan memang harus seperti itu, nggak apa-apa sih teman-teman. Misalnya kalian mau pakai uang pribadi kalian dulu untuk tombok untuk belanja dulu ya, bukan tombok kayak misalnya dipinjam dulu untuk belanja barang warung. Nggak apa-apa kalau misalnya itu adalah cara untuk menyelesaikannya. Cuman jangan sampai nanti uang pribadi kalian sama uang warung itu jadi tercampur dan jadi amburadul. Jadi kalau bisa, misalnya kalian memakai uang pribadi kalian untuk belanja, nggak apa-apa, yang penting kalian ingat, kalau bisa kalau perlu ya dicatat. Jadi kalian pakai uang pribadi kalian itu berapa, dan nanti kalian ingat. Jadi kalau misalnya kalian dari warung udah laku, kalian kembalikan lagi seperti itu. Jadi yang penting untuk kebutuhan pribadi kalian itu tetap aman ya teman-teman. Jadi nggak terganggu karena warung, karena uangnya dipakai untuk belanja warung dulu. Jadi jangan sampai seperti itu. Bisa aja nggak apa-apa, tapi itu kalian harus hati-hati dan harus pinter-pinter untuk mengelola uang itu ya teman-teman. Tetap harus dipisahkan antara uang pribadi dan juga uang warung. Nah, kalau misalnya saya itu, kalau cara saya misalnya ya, tapi alhamdulillah kalau di saya itu kan untuk kasbon itu bisa dibilang cuma 1-2 orang, itu pun gak lama dan gak dengan jumlah yang banyak, karena pengalaman dulu. Jadi saya tegaskan, jadi mereka nggak ada yang seperti itu lagi. Jadi mungkin kalaupun ada yang kasbon itu hanya di bawah 50.000, itu pun gak lama kayak gitu. Jadi alhamdulillah untuk karena sayanya mau tegas ya, saya juga nggak takut nanti maksudnya dijelek-jelekin ataupun nanti nggak kesini lagi, enggak. Karena saya percaya aja kalau memang itu udah rezeki saya, pasti nanti akan kembali ke warung saya gitu. Saya optimis aja teman-teman. Jadi untuk pusing di saat belanja tuh biasanya pemicunya itu tadi kasbon yang macet. Jadi kita menunggu, sedangkan barang yang di warung itu udah pada habis, udah menipis kayak gitu. Jadi itulah salah satu masalah besarnya ya teman-teman. Kalau bisa ditega-tegain nggak apa-apa kalau masalah yang satu ini. Jadi untuk perkembangan warung itu memang harus sabar, kita harus berjuang ya teman-teman. Tidak mudah sih. Kalau orang lihat itu mungkin ya sepertinya enak ya menjalankan bisnis warung sembako, warung kelontong, tapi buat kita yang menjalani itu sebenarnya susah gampang. Oke teman-teman, jadi itu sedikit sharing dari saya. Semoga bermanfaat, tidak ada maksud apapun di video ini. Jadi maaf kalau ada salah-salah kata. Jadi hanya sharing aja ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang masih berjuang di warung, seputaran warung, semangat terus, dan jangan lupa kalian harus teliti dengan usaha kalian, diperhatikan warungnya.
agar tetap maju terus. Oke teman-teman, dan terima kasih untuk video kali ini. Sekian dulu, dan salam obaura mamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam sukses.